Kemudian belakangan memang data yang kita punyai kecenderungan bunuh diri pada siswa, pada remaja itu justru lebih tinggi. Beberapa hari yang lalu kan kita dengar ada membaca berita, gitu, anak SMA tidak diberi seragam baru, gantung kan gitu. Nah ini tujuannya kita untuk kemudian memberikan pemahaman kepada siswa untuk kesehatan jiwa pada remaja, khususnya adalah anak-anak SMA. Kemudian sosialisasi dengan kuesioner atau bagaimana itu? Kita sosialisasi dulu, kemudian ketika kemudian kita melakukan screening, ditemukan di situ ada Pak, langsung di... Ya kita lihat apakah kemudian faktor risiko mengalami gangguan jiwanya itu adalah ringan, moderat atau berat. Jadi ada seperti tinggi ya, ringan, berat. Betul, nih. Tentunya kan begitu. Personal mungkin ya memakan waktu lama ya kalau. Sekarang kita lihat. Boten. Kalau screeningnya sebentar. Dengan instrumen itu terus kemudian disimpulkan. Kalau dia kemudian ringan bisa kita konsultasi efektif dengan psikolog di sekolah. Tapi kalau berat nanti kemudian adalah penanganannya komprehensif. Spesialis jiwa, psikiatri, kemudian psikolog, dan nanti oleh dokter Dodi juga, dokter neurolog. Sekarang kita ke boleh bisa ketemu Aldo di sini. Kita cari ya. Monggo. Sejauh mana? Berarti kami ikut mencari. Monggo Pak. Lah ciri-cirinya Mas Aldo. Monggo. Rasake kok malah saya tambah dino Mas saya parah. Iki wingi rong sebrat banget ngene iki lho. Puisi lalu lintas. Kayak polisi. Kayak polisi. Aku deklamasi nganggo sampo. Kayak keramas. Bapakku, ibuku, anakku, adikku, itulah keluargaku. Om, mbok tulung. Jane sampean ki kepengin apa to? Mbok kondo sapa ngerti aku ki iso ngenal. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngejak ning Tawangmangu. Check in, Mbok. Ora iki kowe iki ketok men kok koyo Aku nek check in terpengaruh koncoku Agung Saron. Kok njuk check-in? Ning Tawangmangu. Lah sampean ki dijak omong ya ora nyambung kok kene omong apa sampean le mangsuli nganggo lagu. Jaluk-jaluk. Sing jenenge menungso. Ora apa-apa. Kok janjane sampean ki kagol ngopo? Ki mbok omong. Oh iki ra kelo modekne ra ndek untu kok. Liar nyokote kangelan. Wah, kuwi siji wae engko le remuk rak 3 dina. Iki sijine. Untukku bongkari siji. Sampean ki kagol apa kondo? Sapa ngerti aku ki iso mbok berbagi ngono lho ngopo to? Ingin nyanyi malam ini menyapa tubuhku. Kowe ki rasa juwewek-welek. Jane ki ngopo ta? Kok sampean ki jane kepengen apa pengen dedet po? Kowe sijine duit kuwi
sing tak karepke. Oh, sampean butuh duit. Duit. Ning yo nyun ngapunten wong aku suwe ra dodol iki diterauke yo ming sak yuta. Iki nek anakku nonton isin lho iki. Nah, kira yo kena. Pedang ronde iki marahi bosok. Ra tau dijak-dijak pisan dadekke ODGJ ya. Sajane yo meh. Hah? Ya wis ra apa-apa kuwi iki ya ming sak yuta kuwi. Nan yo, Jung. Heeh. Kowe kok apian karo aku to? Lah piye to wong yo. Iki sing dinggone tawang mangu mengko. Heh, kok nang tawang mamuk wis sampean ki butuh iki nggo tuku apa-apa oleh. Ya, nuwun ya, Jung. I love you. Heh. Lunga wis. Oh, alah. Kowe lagian nih. Mumpung ana Pak Direktur Arep ndelok Rumah Sakit Gracia. Sejauh mana ngono lho. Oh, lah niki ki dose kang pundi? Pak Direktur Niki dokter. Oh, alah, Rumah Sakit Gracia. Yen yo kondange Rumah Sakit. Lah ya kae lah. kowe mbiyen nek tong sasi nang kono to? Aku mbiyen lagune nganu. Dadi ra mulih-mulih. Aku masih seperti yang dulu. Wah, itu kuwi diloko banget. Pak Itu, Pak. Ahmad. Nggih, ngaturi suwun, Kula Pak. nggih. Nggih. Bujum. Nggih, ampun, ampun. Pak. Kakak. Oh, kakak Mbak Yu ngeten nggih. Oh, Nggih. Kowe laporan presentasi kondisi Aldo nang Lah pripun? Niku ki nganu lho, Pak. Ben dinten niku to nek dijak omongan ngoten niku nyanyi. Mungkin nek mboten nyanyi puisi. Ngeten. Puisi deklamasi ngoten niku terus ya niku pripun? Oh, ngeten. Penyanyi seniman. Lebih baik kalau kemudian Om Aldo atau Pak Aldo bisa dilihat sama Dokter Wikan dan Dokter. Oh, Jadi nek meng mirsani mon pun saged mastani niku jiwa. nggih, paling tidak itu kan penilaian awal bisa dilakukan para dokter ngeten. Lah kula kalian rencang-rencang wae kalian Pak Junen niku lah goleki Pak Aldo. ben iso atuk kan iso mirsani. Nggih. Kira-kira kudu dipiyeke Lah, Pak Junet nyampe di mana ada Mbak Yu Jumiati. Ini biasanya enten ada. Nggih. Lo khawatire nek mbok jeruk Wah, nek iki melu. tetep nganu nek iki. Wah, delok KTP-mu. Pak Direktur ki tak kon jenengke Abang. KTP-mu. Lah wong Jumitri kok iso Jumiati. Wah, gek ya gejala iki. Ya ora kowe kok. Niku nyen ngapunten nek wingi iki wis omong-omongan karo Om Musben to. arep Nek Om Aldo digawa ning Gracia. Tapi ora ketemu. Ah iki lho. Ngon prosedure Nek niku Pak nyon ngapunten nggih. Niki nyon ngapunten estu lho. Nek umpama dibeto teng Gracia niku bayar mboten. Nggih, kalau kita punya kartu Indonesia Sehat, KIS yang KIS niko. diterbitkan Nggih. BPJS itu tidak bayar. Tapi kalau kita tidak punya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini pancen istimewa. Anu Mbak Yu. Nggih. Kenapa? Karena sudah keluar peraturan gubernur yang menyebutkan bahwa gangguan jiwa itu merupakan salah satu disabilitas atau disability, ketidakmampuan. Sehingga kalau yang tidak mampu, kemudian itu nanti misalnya orang dengan gangguan jiwa tidak punya kartu BPJS, itu kemudian kita usahakan berdasarkan peraturan gubernur bahwa dia adalah disability, di Gracia nanti akan dijamin pembiayaan pelayanan kesehatannya oleh sebuah lembaga namanya Bapel Jamkesos. Itu miliknya Dinas Kesehatan DIY. Mitranya Solmednya Gracia. Kita yang merawat sing bayari Jamkesos. Dadi bestine ngene. Nggih. Apa iku bisa? Tapi itu salah satu programnya Gracia atau dalam rangka ulang tahun Gracia itu? Boten, itu memang kemudian program pemerintah DIY, Pak. Nggih. Kalau untuk program ulang tahun ini apa nih? Jadi program ulang tahun banyak sekali kita ya. Jadi dimulai nanti kemarin sendiri tanggal 4, 5, 6 itu sudah ada
kita ke sekolah-sekolah untuk memeriksa sosialisasi hasilnya siswa Mas. Signifikan? Hasilnya ya sebagian sehat remaja kita. Nek ke seniman-seniman ada kemungkinan enggak? Boleh nanti, boleh. Kerep iki. Antara GGC karo seniman iki sok rancu ya. Beda tipis. Beda tipis 11-12. Cetone iki nek jam 12 bengi. Kuwi normal napa mboten lah ngene. Dokter Wika nun sewu kalau Geriati kalau misalnya ada enggak faktor hubungan antara penambahan usia dengan kesehatan jiwanya wonten mboten? Atau mungkin ketika orang semakin usianya semakin lanjut rentan untuk kena sakit jiwa gitu misalnya. Iya. Jadi tergantung kondisi ekonomi juga mungkin. Yes. Jadi kalau data WHO itu menyatakan bahwa 20% lansia itu mengalami gangguan jiwa. 20%? Ini wong moro. Aku sing 80. Penyebabnya macam-macam Pak, karena kan kalau lansia itu ada penurunan fungsi secara fisiologis menjadi sepuh itu kan mungkin gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, jadi kemudian interaksinya jadi sulit, dia jadi sedih. Karena kualitas sel berarti ya? Kemudian mungkin menjadi gangguan pikirannya menjadi mudah lupa, menjurus ke pikun tadi, kemudian terus halu-halu gitu juga ya. Ini kalau bojone sok lali ini termasuk gangguan jiwa. Sok keliru mlebu wae tanggone. Terus mungkin dia kehilangan juga kematian pasangannya, kemudian kehilangan pekerjaan karena pensiun, Mbak Bile. Jadi post power syndrome katanya. Jangan bos, jangan kayak ora ya. Sudah noral iki. Belum pensiun aku. Macam-macam Pak, jadi penyebabnya sakit. Kalau dari sisi saraf sendiri, ada enggak? Semakin usia itu kan timbul penyakit saraf kamu juga banyak. Nggih, jadi semakin tua itu berdasarkan data itu memang berat otak kita itu semakin menurun, Pak. Jadi mengkerut. Dulu yang normal berapa kilo itu? Nggih, misalnya sampean terus dadi mengkerut ngoten lho, Pak. Di kuwi anggere mulai diketak mak dong berarti mengkerut otakmu. Terus kemudian ora mungkin Pak kurang di otak. Aliran darah ke otak itu juga mulai mengalami penurunan. Tidak ada. Terus kemudian zat yang untuk istilahnya niku dhewe mikir tadi cing ngoten niku kuwi mengalami penurunan juga, namanya acetylcholine itu mulai mengalami penurunan juga. Lalen itu termasuk enggak? Lah niku. Misalnya lamun njupuk apa? Lalen aku yang ditagih wae kowe ngono. Ora aku nek nang bank kae, lali nek dieti sentek. Ning tetep merono. Itu termasuk saraf atau jiwa menika? Itu dua-duanya bisa. Jadi Tapi untuk menyehatkan, terus gimana? Untuk menyehatkan saraf? Lah, untuk menyehatkan saraf itu, jadi yang pertama memang makanan itu penting, Pak. Jadi harus dijaga makanannya. Spesifik untuk otaknya dulu? Nggih, makanan itu jadi kita berusaha untuk supaya mencegah faktor resiko. Yang paling sering itu kan hipertensi, yang menyebabkan gangguan di otak niku. Kemudian diabetes. Makanya nggih dahar garam niku ampun kathah-kathah. Iso ngombe banyu laut iki. Selulup nang samas. Maksimal itu cuma satu hari itu cuma sekitar 6 gram mawon. Kula niku nek jeneng mangan ora tak piru-piru ya nek iki ra mantep. Tambah micin barang nggih. Niku nggih mboten oleh akeh. Mboten asal kata-kata. Niku. Niku ternyata Pak Dirut Gracia itu kok katanya mau ulang tahun nggih Pak. Yang keberapa Pak? Yang ke-84 tahun. Berarti biasa. Jadi sudah lebih tua dari usia Republik. Zaman koloni sudah ada sebelum zaman penjajahan namanya. Zaman apa sudah ada gangguan siapa nih? Sampun. Sudah ada. Jadi sengaja orang-orang dengan gangguan jiwa pada zamannya 1938 itu dikumpulkan jadi satu, itu dipakem sekarang. Yang di Gracia. Terus dalam rangka ulang tahun ini kegiatan apa saja Pak yang dilakukan? Macam-macam. Yang salah satu yang memang kami unggulkan itu nanti ada pementasan wayang pada tanggal 29 malam. 29 Oktober. Nanti ya lakonnya itu ODGJ itu nggak ada pada wayang. Nah, tetapi menggambarkan bahwa Rumah Sakit Jiwa Gracia ini kan sedang berbenah. Salah satunya mau mengembangkan pelayanan. Kalau tadinya kita hanya memberikan pelayanan. Ada perluasan pelayanan Pak? Mungkin perluasan, menambah pelayanan. Jadi dulu di Rumah Sakit Jiwa itu cuma ada spesialis jiwa. Nah, sebelum dilanjut Pak, ini kan banyak itu. Kita tegang-tegang. Aku wis dong to. Gracia arep wayangan. Aku tak kulaan sesuk arep dodol wedang ronde. Wah. Dados.
selalu ono meski kowe ra ono rasa sing jebul tak rasake dhewe kepadet sayang ngei harapan kowe milih liyane langit tetep udane terus apa saya tekan hatiku cedake karo aku nanging atimu dinggo liya wis salane dadi pelarian teko sliramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu koyo biasane bagian sing ngarani aku wae wis salane dadi pelarian teko sliramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu koyo biasane bagian sing ngarani aku wae bagianmu koyo biasane bagian sing ngarani aku wae Pak Dewu dilanjut tadi program ketika ada ulang tahun 84 menit kok. Jadi Gracia sekarang mengembangkan pelayanan di bidang kedokteran jiwa. Yang tadinya hanya spesialis jiwa, itu kemudian ada subspesialis. Luwih dhuwur meneh, Pak. Luwih pinter meneh. Salah satunya salah satunya adalah Dokter Wikan. Beliau itu sekarang menjadi subspesialisasinya adalah psikiatri geriatri. Jadi untuk orang tua. Kemudian sudah ada Dokter Budi Kristanto itu psikiatri anak dan remaja. Kemudian nanti di tahun 2023-2024 kita akan menambah subspesialisasi adiksi dan forensik. Kenapa nih kok? Adiksi itu untuk ketergantungan obat, Pak. Kecanduan. Iya, jadi kecanduan zat dan non zat. Ngeten, ya. Menika anu praktisi kalau yang itu. Dan ini subspesialis ini harus didukung spesialis lain seperti Dokter Dodi. Jadi mustahil psikiatri geriatri bekerja kalau tidak ada dokter neurolog atau dokter saraf. Temuannya untuk Yogyakarta bagaimana, Dokter Wikan? Temuannya? Iya, untuk usia-usia tua itu. Ya kalau kasusnya saya belum menemukan datanya ya Pak untuk yang data jelas, tapi Jogja ini proporsi lansianya paling tinggi se-Indonesia. Jadi memang 15% penduduk Jogja ini lansia. Semakin jadi usia harapan hidupnya tinggi. Semakin tinggi. Banyak orang pensiunan yang kerja di mana-mana balikin yang Jogja. Betul. Semakin grafik mengatakan orang-orang tua itu kapan dia mudah terkena sakit hal seperti itu, atau karena ya usia pensiun banyak atau sehabis pilihan lurah kayak gitu-gitu. Sebenarnya lansia yang sehat itu juga banyak kok Pak, kan tadi cuma 20% yang sakit, jadi 80% sebenarnya sehat. Tapi bagaimana kita mengupayakan beliau menjadi sehat itu kan tantangan kita, PR kita untuk supaya sehat. Nun sewu Pak, berapa pentingkah
kesehatan jiwa manusia. Soalnya yang didengung-dengung kan sehat badannya itu yang terutama. Nah, yang jiwa itu kadang-kadang terlupakan. Terutama di perilaku. Sebetulnya ya sangat penting gitu ya. Karena lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya dulu baru bangunlah raganya. Jadi itu akan berbeda dengan kemudian pepatah Yunani kuno ya yang mengatakan dalam jiwa yang sehat, dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya raga yang sehat akan percuma kalau jiwanya nggak sehat. Banyak yang jalan-jalan itu jiwanya nggak sehat tuh orang atau kena penyakit. Sampah itu. Ya, tapi jiwanya kan sakit. Nah, sehingga kemudian kesehatan jiwa itu sangat penting. Untuk Yogyakarta kualitas gangguan kesehatan jiwa. Nah, itu yang sebetulnya prihatin kita ya. Jadi prevalensi gangguan jiwa, khususnya gangguan jiwa berat, jumlah keluarga yang memiliki salah satu diagnosis gangguan jiwa yaitu skizofrenia. Kalau angka nasional itu 1 per mil, artinya dalam 1000 orang